Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 11 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita kaji dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 194. Surat Al-Baqarah ayat 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Allah Ta'ala berfirman, bulan haram dengan bulan haram, wal hurumatu qisas, dan kehormatan apabila dilanggar maka ditegakkan qisas, yaitu hukuman balasan. Siapa yang melanggar kehormatan orang lain, maka ditegakkan hukuman qisas atas orang tersebut. Faman ihtada alaikum, maka siapa
yang melampaui batas kepada kalian dengan berbuat zalim, fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum, maka balaslah kezalimannya sesuai dengan perbuatannya kepada kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Janganlah melampaui batas di dalam membalas kezaliman orang lain. Balaslah dengan balasan yang setimpal. Balaslah dengan balasan yang adil. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, asy-syahrul haramu bisy-syahril haram, bulan haram diganti dengan bulan haram. Apa maksudnya? Yuhtamalu an yakunal muradu bihi ma waqa'a min saddil musyrikina lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi amal Hudaybiyah anid dukhuli li Makkah wa qaduhum ala dukhuliha min qabilin. Yang dimaksud ayat yang mulia ini yaitu apa yang terjadi ketika kaum musyrikin menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Makkah, pada tahun Hudaybiyah, yaitu pada tahun keberapa jamaah? Pada tahun yang keberapa? Tahun ke-6 Hijriyah, pada bulan Dzulqa'dah. Mereka, orang-orang musyrik, menghalangi kaum muslimin dari masuk Makkah. Mereka menghalangi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah umrah. Wa qaduhum ala dukhuliha min qabil, dan kaum muslimin mengqadanya, menggantinya, masuk Masjidil Haram untuk umrah di tahun berikutnya, di bulan yang sama. Wa kana as-saddu wal qada'u fi syahrin haram wa huwa Dzulqa'dah. Bulan ketika kaum muslimin dihalangi untuk umrah yaitu bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan haram. Demikian pula bulan ketika kaum muslimin mengqadha umrahnya, yaitu sama di bulan apa? Dzulqa'dah. Fayakunu hada bihada, maka bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-7 Hijriah ini sebagai ganti. Saya ulangi, umrah pada bulan Dzulqa'dah di tahun ke-7 Hijriah sebagai ganti umrah kaum muslimin yang dihalangi, yang tidak jadi, yang dihalangi pada bulan Dzulqa'dah pula di tahun ke-6 Hijriah. Jelas ya makna firman Allah, asy-syahrul haram, bulan haram diganti dengan bulan haram, yaitu yang dimaksud umrah yang hendak dilakukan di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah dihalangi
Sehingga kaum muslimin tahallulnya di mana? Tahallulnya di Hudaybiyah, tidak bisa masuk Mekah. Diganti oleh Allah dengan umrah pada bulan Dzulqa'dah juga di tahun ke-7 Hijriyah. Fayakunu fihi tatyibun liqulubis sahabah bitamami nusukihim wa kamalih. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur, tatyibun. Allah menghibur hati para sahabat dengan menyempurnakan manasik umrah mereka. Mereka bisa mengerjakan dengan sempurna. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wa yuhtamalu an yakunal makna, dan bisa jadi makna ayat ini annakum idza qataltumuhum fi syahril haram faqad qatalukum fihi wa humul mu'tadun. Asy-syahrul haram bisyahril haram, bulan haram dengan bulan haram. Makna yang kedua, bisa jadi kalian apabila memerangi mereka, apabila memerangi kaum musyrikin di bulan haram, maka mereka sebenarnya telah memerangi kalian di bulan haram, dan mereka lah orang-orang musyrik yang melampaui batas, yang berbuat kezaliman. Falaisa alaikum fi dzalika harajun, maka tidak mengapa kalian memerangi kaum musyrikin di bulan haram. Sebagai apa? Sebagai balasan, karena mereka yang mendahului memerangi kaum muslimin di bulan haram. Bulan haram adalah bulan suci, tapi ketika kaum musyrikin mendahului kaum muslimin memerangi mereka di bulan haram, maka tidak mengapa kaum muslimin memerangi mereka di bulan haram sebagai balasan yang setimpal, balasan yang adil. Falaisa alaikum harajun, falaisa alaikum fi dzalika haraj. Maka tidak mengapa kalian membalas, tidak berdosa bagi kalian kaum muslimin membalas kezaliman orang-orang kafir, membalas kezaliman orang-orang musyrik. Wa ala hada fayakunu fayakuna qauluhu ta'ala wal hurumatu qisas. Maka dengan demikian firman Allah wal hurumatu qisas, artinya wal hurumatu qisas, siapa yang melanggar kehormatan orang lain maka ditegakkan atasnya hukuman qisas. Min babi atfil am alal khas, ini termasuk bab menyebutkan yang umum setelah khusus. Min babi atfil am alal khas, yaitu menyebutkan umum setelah khusus. Artinya apa? Kullu syai'in yuhtaramu min syahrin haram au baladin haram au ihram au ma huwa a'ammu min dalika jami'u ma amara syar'u bihtiramihi. Artinya semua yang dihormati, segala sesuatu yang dihormati, yang dimuliakan, baik itu bulan haram, bulan haram itu dimuliakan, au baladin haram, atau negeri haram seperti kota Mekah, kota suci, au ihram, atau seseorang dalam keadaan apa? Ihram. Au ma huwa a'ammu min dalika, atau yang umum, mencakup semua yang lebih umum dari yang telah disebutkan, yang diperintahkan syariat untuk menghormatinya. Faman tajarra'a 'alaiha fa innahu yuqtassu minhu, siapa yang melanggar kehormatan orang lain maka ditegakkan hukuman qisas atasnya. Maka ini makna firman Allah
wal hurumatu qisas, dan siapa yang melanggar kehormatan orang lain maka ditegakkan hukuman qisas atas dia. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di rahimahullah, faman qatala fi syahril haram qutila, siapa yang membunuh, siapa yang memerangi di bulan haram maka dia diperangi, tidak mengapa. Walaupun ini bulan apa? Bulan haram, karena dia yang mengawali memerangi. Siapa yang memerangi di bulan haram maka tidak mengapa dia diperangi. Wa man hatakal baladal haram ukhidha minhul hadd wa lam yakun lahu hurmah. Siapa yang melanggar kehormatan tanah haram, ukhidha minhul hadd, maka ditegakkan hukuman qisas atasnya. Walam yakun lahu hurmah, orang tersebut tidak memiliki kehormatan. Waman qatala mukafi'an lahu qutila bih, siapa yang membunuh maka balasan yang setimpal bagi orang yang membunuh, balasannya apa? Dibunuh. Ini makna firman Allah, wal hurumatu qisas. Siapa yang melanggar kehormatan orang lain, siapa yang membunuh, maka hukuman yang adil bagi orang yang membunuh adalah dibunuh. Wa man jarrahahu au qata'a udwan minhu uqtussa minhu, siapa yang melukai orang lain atau siapa yang memotong anggota badan milik orang lain, ditegakkan hukuman qisas atasnya. Siapa yang memotong tangan orang lain, tangannya dipotong. Siapa yang memukul orang lain dengan kunci Inggris contohnya, dipukul dengan apa? Kunci Inggris juga. Ini hukuman yang adil. Ini adalah qisas. Kemudian waman akhadha mala ghairihi al-muhtaram ukhidha minhu badaluhu, siapa yang merampas harta orang lain yang dihormati maka hartanya boleh diambil sebagai penggantinya. Jelas ya? Jadi siapa yang dibegal contohnya, dirampas, kemudian hartanya tahu orang yang merampas tadi, maka dia boleh mengambil dengan ukuran yang sama. Jangan dirampas 1 juta kemudian semua isi rumahnya diambil. Ini balasan yang apa? Melampaui batas. Walakin hal li sahibil haqq an ya'khudha min malihi biqadri haqqihi amla. Fadilatul Syekh menjelaskan, akan tetapi siapa yang memiliki hak atas orang lain, siapa yang memiliki hak atas orang lain, artinya hartanya ada di orang lain, dihutang atau dicuri, apakah dia boleh membalas dengan balasan yang setimpal? Karena dia mencuri uang saya harus mencuri apa? Uang dia. Jadi curi mencuri ini. Iya. Siapa yang hutang uang saya, gak balas-balas, gak nyaur-nyaur, apakah saya boleh mencuri uangnya? Di sini Fadilatul Syekh menjelaskan khilafun bainal ulama, khilaf di antara para ulama. Ar-rajih, yang kuat adalah ar-rajihu min dalika, pendapat yang lebih kuat, annahu idza kana sababul haqqi zahiran kadhaif idza lam yuqirruhu ghairuhu, apabila sebab menuntut haknya itu kuat, dibolehkan oleh syariat, maka tidak mengapa dia mengambil haknya. Contohnya dhaif, tamu. Apabila tuan rumahnya tidak memuliakan tamu, maka tidak mengapa tamu mengambil haknya. Jelas ya? Jadi kalau ada tamu bertamu di rumahnya orang lain, kemudian tuannya tidak memberi apa-apa, sedangkan tamu tadi haus, di rumahnya ada air, boleh tidak minum itu?
tidak mengapa. Ini tidak termasuk apa? Mencuri. Ini ngelak ini. Tuan rumahnya ngejak ngomong aja. Haus ini katireken. Maka tuan rumahnya masuk rumah, ambil aja gelas. Itu minum, ambil haknya. Tidak mengapa. Kemudian contoh yang lain. Wazaujah wal qarib idam tana'a man tajibu alaihi an-nafaqah minal infaqi alaihi. Demikian pula istri ataupun kerabat dekat, jika nafkah untuk dia tidak didunaikan dengan benar, tidak mengapa dia mengambil haknya. Jadi istri apabila suaminya tidak memenuhi haknya dan suaminya ini mampu, masya Allah uangnya banyak, gajinya 1 bulan 10 juta, istrinya kasih 500.000, ini contoh saja, tidak cukup, maka istri boleh mengambil apa? Haknya, boleh mengambil walaupun suaminya tidak tahu. Demikian. Fa innahu yajuzu akhduhu min malihi. Maka orang yang memiliki hak tadi, haknya ada di orang lain, boleh mengambil haknya jika ada dalilnya jelas tentang hal ini, seperti tamu tadi, seperti apa? Istri tadi, istri yang suaminya bakhil, maka tidak mengapa istri mengambil harta suaminya tanpa seizin suaminya dengan cara yang ma'ruf. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa in kana sababu khafiyan, apabila sebab dibolehkan menuntut hak ini tidak jelas, masih samar, kaman jahada daina ghairihi, seperti orang yang mengingkari hutang. Jadi saya menghutangi orang lain, saya hutangi, saya yakin dia itu hutang ke saya 1 juta, tapi orang tersebut tidak mau mengakui kalau dia itu hutang, ditunda-tunda, saya tidak hutang. Apakah saya boleh mengambil uang saya dari orang tersebut? Tidak boleh, karena ini tidak jelas. Au khanahu fi wadi'atin, atau orang yang berkhianat, dititipi barang dihabisi, titip sepeda motor, yang enggak sepeda motor, yang enggak kunci, semuanya hilang, maka balas awas di tenono ya, kalau kamu punya sepeda motor tak ambil, tidak boleh. Jelas ya. Au suriqa minhu, atau hartanya dicuri. Jadi ada orang mencuri harta kita, apakah kita boleh mencuri hartanya? Jadi saling mencuri. Yang pertama dicuri, kemudian yang berikutnya awas, kalau ada sesuatu, ada kesempatan saya akan mencuri hartanya. Wa nahwu dzalik, atau yang lainnya. Fa innahu la yajuzu lahu an ya'khudha min mali. Tidak boleh bagi orang yang hartanya dicuri tadi, bagi orang yang uangnya dihutang, atau bagi siapa yang barangnya dititipkan kok dihabiskan, tidak boleh mengambil harta orang lain dengan alasan menuntut apa? Menuntut haknya. Jam'an bainal adillah, untuk mengumpulkan semua dalil. Allah Ta'ala berfirman apa tentang orang yang berkhianat? Bagaimana ayatnya ya ikhwah? Wa yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu fa amkana minhu. Apabila mereka ingin mengkhianatimu, maka ketahuilah mereka sudah dulu mengkhianati Allah sebelumnya. Wa yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qabl fa amkana minhum. Ketika mereka ingin mengkhianatimu, apabila mereka ingin mengkhianatimu, maka mereka dulu sudah mengkhianati Allah, dan Allah mampu membalas mereka. Fa amkana minhum.
Ayat ini menjelaskan kalau mereka berkhianat kepadamu, khianati mereka. Enggak boleh membalas khianat dengan apa? Demikian khianat. Enggak boleh membalas mencuri dengan apa? Dengan mencuri. Ini untuk mengampulkan dalil. Adapun tamu tadi boleh mengambil haknya. Ini bukan mencuri, tetapi mengambil hak dengan cara yang tidak apa? Yang tidak melampaui batas. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, tauqidan wa taqwiyatan, sebagai penguat lima taqaddam, sebagai penguat apa yang telah disebutkan. Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Siapa yang melampaui batas kepada kalian, maka balaslah kezalimannya dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang semisal, bimithli, seperti kezaliman yang ditimpakan kepada kalian. Hada tafsirun li sifatil muqasah wa annaha hiyal mumatsalah hiya fi muqabalatil mu'tadi. Ayat ini adalah sifat kisos, keterangan tentang bentuk balasan, yaitu balasan dengan apa? Setimpal. Tidak mengapa membalas dengan balasan apa? Setimpal di dalam membalas kejahatan ataupun kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, walamma kanatin nufusu fil ghalib la taqifu ala haddiha. Ketika jiwa-jiwa mayoritas orang secara umum, ya, tidak semua orang, tapi mayoritas orang jiwanya tidak tenang, la taqifu ala haddiha, tidak normal. Kalau bahasa gaulnya apa? Tidak move on, ya. Tidak normal, tidak tenang. Idza rukhisa laha fil muaqabah li talabi at-tashaffi. Tidak tenang kecuali apabila dibolehkan menuntut untuk menyembuhkan sakit yang ada di dadanya. Amara ta'ala biluzumi taqwahu, maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya orang berjalan di atas jalan takwa, istiqamah di atas takwa, allati hiyal wuqufu inda hududihi, yaitu seseorang menepati batasan-batasan Allah, wa adamu tajawuziha, dan tidak boleh melampaui batas. Dibolehkan seseorang membalas, tetapi jangan melampaui batas, karena orang itu umumnya manusia itu punya dendam kesumat. Kalau diizinkan membalas, maka dia akan membalas dengan dengan setimpal. Wa akhbara ta'ala annahu ma'al muttaqin, dan Allah mengabarkan bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, ay bil auni, dengan pertolongannya, wan nasri wat ta'yidi wat taufiq. Allah memberi kekuatan, Allah memberi pertolongan, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Wa man kana Allahu ma'ahu hasala lahu sa'adatul abadiyah. Siapa yang Allah bersamanya, dia akan meraih hasala lahu as-sa'adatul abadiyah. Dia akan memperoleh sa'adah, kebahagiaan yang kekal. Wa man lam yalzamit taqwa takhalla anhu waliyuhu. Maka siapa yang tidak berjalan di atas jalan takwa, Allah membiarkan dia, Allah tidak mengurusi urusannya. Wa khadalahu, Allah menghinakannya. Fawakalahu ila nafsihi, Allah menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Fasara halakuhu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka orang yang dilepaskan oleh Allah, kebinasaannya lebih dekat daripada urat nadinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi
tasliyatullahi azza wa jalla lil muslimin hina muni'u min dukhuli Makkah. Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum muslimin, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka dilarang oleh kaum musyrikin masuk Makkah. Mereka dilarang oleh kaum musyrikin untuk masuk Makkah melaksanakan ibadah umrah. Maka Allah menghibur mereka. Demikian. Ini terdapat pelajaran bagi kita. Apabila kita menjumpai saudara kita ada masalah, hiburlah. Berikan solusi yang baik, hiburlah, semangat. Seperti itu. Jangan disalahkan, tambah dijatuhkan ini gara-gara kamu. Digarikan, belesno, tambah semakin terpuruk, tambah semakin kacau balau. Jelas ya? Banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran bagi kita. Apabila ada orang yang tertimpa masalah, hendaklah dihibur. Bukan dibenarkan, enggak, diberi semangat supaya dia semangat kembali. Dengan ucapan yang memberi semangat, orang tersebut akan semangat, bukan malah dijatuhkan, bukan malah direndahkan serendah-rendahnya. Tidak demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini menghibur para sahabat supaya tidak berlarut-larut dengan kesedihan. Jangan sedih. Gak bisa umrah tahun ini, bisa umrah tahun apa? Tahun depan. Allah taala berfirman, "Asy-syahrul haram bisyahril haram." Bulan haram sekarang yang tidak bisa umrah diganti umrah dengan bulan haram tahun berikutnya. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi jawazul umrah fi ashhuril hurum, dibolehkan umrah di bulan-bulan haram. Dibolehkan umrah pada bulan-bulan haram. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ibtalu aqaidil jahiliyah, membatalkan keyakinan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah punya keyakinan umrah di bulan haji. Ini bulan Dzulqa'dah, bulan haram, dan juga termasuk bulan haji. Orang-orang jahiliyah punya keyakinan annal umrata fi ashhuril hajj min afjaril hujur. Orang jahiliyah punya keyakinan umrah di bulan haji termasuk dosa yang paling besar. Ini keyakinan jahiliyah, dibatalkan oleh Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah, semua umrah yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan apa? Bulan haji, dan juga di bulan haram. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran man intahaka hurmata ghairihi untuhikat hurmatuhu. Man intahaka hurmata ghairihi untuhikat hurmatuhu. Siapa yang melanggar kehormatan orang lain, maka kehormatannya boleh dilanggar. Siapa yang melanggar kehormatan orang lain, nyawa orang lain itu kehormatan. Siapa yang melanggarnya, maka nyawanya tidak ada kehormatan baginya. Siapa yang merampas orang lain, siapa yang merampas harta orang lain, harta orang lain itu kehormatan, jangan dirampas. Siapa yang merampas hartanya orang lain, maka hartanya boleh dirampas. Siapa yang menggoda istri orang lain, gimana? Apakah boleh dia membalas? Tidak boleh. Jangan balas yang melampaui batas. Yang ada dalilnya iya, lakukan.
Kalau tidak ada dalilnya, jangan dilakukan. Siapa yang hartanya dicuri, dia tidak boleh mencuri harta orang lain. Siapa yang uangnya dihutang orang lain, kemudian tidak bayar, tidak dibayar, ditunda, bahkan diingkari, maka tidak ada hak baginya untuk mencuri harta orang tersebut. Laporkan kepada penguasa, kepada hakim-hakim yang memutuskannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal islama mabniyun alal adl. Islam itu dibangun di atas keadilan, menjaga keadilan, menjaga hak-hak orang lain. Maka hukum Islam adalah hukum yang adil. Hukuman qisas itu adalah hukuman yang adil. Supaya tidak ada kezaliman, maka ditegakkan hukuman qisas. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatul qisas, disyariatkan menegakkan hukuman qisas, dan hukuman qisas adalah haknya, untuk menegakkan hukuman qisas adalah haknya waliyul amr, pemimpin kaum muslimin. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi jawazu jazail mu'tadi bil mithl, boleh membalas kejahatan orang lain dengan setimpal. Ini tidak mengapa. Maka ayatnya Allah Ta'ala berfirman, faman ihtada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Artinya balaslah dengan balasan yang setimpal. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa in aqabtum, wa in ayatnya, wa in aqabtum fa'aqibu alaihi bimithli ma uqibtum bih. Jika kalian menghukum, hukumlah dengan hukuman yang semisal seperti kezaliman yang kalian terima dari orang yang berbuat zalim. Wa in aqabtum, apabila kalian membalas, balaslah dengan balasan yang semisal. Maka secara singkat, sikap kita kepada orang yang berbuat zalim, pertama, dibolehkan membalas dengan balasan yang semisal. Di dunia tidak mengapa, dibalas dengan balasan yang semisal. Kalau ditempeling pakai tangan, tempelingnya buka pakai apa? Jangan pakai kunci Inggris, pakai. Saya nggak terima. Dia bahkan saya habis dipukul pakai tangan, bawa kadang-kadang bawa parang. Ini balasan yang melampaui batas. Yang dibolehkan membalas dengan balasan yang semisalnya. Kemudian yang dilarang adalah melampaui batas di dalam membalas kesalahan orang lain. Dan ini termasuk ciri-ciri orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang munafik, wa idza khasama fajara. Apabila membalasnya melampaui batas. Tidak membalas dengan yang semisal, tetapi melampaui batas. Uangnya diambil 1 juta. Orang yang mengambil tadi uangnya diambil 1 miliar. Sampai sertifikat rumahnya diambil semuanya. Ini melampaui batas. Jelas ya? Dan ini termasuk ciri orang-orang munafik. Yang dianjurkan, yang pertama yang dianjurkan, menuntut di akhirat lebih afdal. Berdasarkan hadis al-muflis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Muflis, orang yang bangkrut itu tuh tidak punya uang sepeser pun, tidak punya barang. Uang tidak punya, barang tidak ada. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-muflisu min ummati
Man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amthalal jibal, bil hasanati amthalal jibal. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung. Artinya amalnya ini benar, diterima oleh Allah, sesuai sunnah, ikhlas karena Allah. Amalnya banyak. Wa ya'ti, tapi dia datang faqad syatama hada wa daraba hada wa qatala hada wa akhadha mala hada. Dia datang pada hari kiamat, dia mencela fulan, memukul fulan, mengambil harta fulan, dan bahkan membunuh darahnya si fulan, menumpahkan darah fulan. Wa akhadha hada min hasanati wa hada min hasanati. Maka orang yang didolimi tadi mengambil kebaikannya, bukan hutang lagi, kebaikan yang diambil. Hatta idza faniyat hasanatuhu, kalau orang yang zalim tadi hasanatnya, kebaikannya sudah habis, tidak punya apa-apa, maka orang yang dizalimi melemparkan dosanya. Dosanya ditanggung oleh orang yang berbuat zalim. Kemudian sampai bangkrut, tidak punya kebaikan, timbangan amal buruknya lebih berat. Summa ukhida fa ulqiya finnar. Kemudian orang tersebut diambil dan dilempar ke neraka jahanam. Maka hadis ini adalah hadis muflis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terdapat pelajaran, dianjurkan kalau ada kezaliman menuntut di mana? Di akhirat. Di dunia kadang-kadang hakimnya, kehakiman atau pengadilan dunia tidak jelas. Harta kita dirampas orang lain, tanah kita petoknya dirubah, mereka biasa-biasa saja. Ya wis, kalau gitu tuntutan nanti di akhirat. Jelas ya? Kemudian yang dianjurkan lagi, dibolehkan menuntut di akhirat, tetapi apabila memaafkan, bersabar dan memaafkan, itu lebih baik lagi. Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, jadi tidak nuntut di dunia, tidak nuntut di akhirat, wes diikhlaskan saja. Ini jauh lebih baik, lebih afdal. Jadi orang yang menuntut mendapatkan tuntutannya di akhirat nanti. Tetapi kalau sekiranya dia memaafkan, maka memaafkan itu lebih mulia di dunia dan di akhirat. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Fa ajruhu, pahalanya di sisi Allah, artinya pahalanya jauh lebih besar daripada dia menuntut di dunia atau di akhirat. Lebih afdal lagi memaafkan. Lebih afdal lagi dijelaskan oleh para ulama adalah at-taghaful, melupakan sudah. Memaafkan itu kadang-kadang masih ada panasnya, tapi dimaafkan. Tetapi at-taghaful, yaitu memaafkan kesalahan orang lain disertai dengan melupakannya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, idza kanal khuluqu asyrah, apabila akhlak mulia itu ada 10, tis'atu usyur fit taghaful, maka 9/10 akhlak mulia adalah melupakan apa? Kesalahan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan orang-orang Quraisy. Beliau berkata, wahai orang Quraisy, apa yang dikatakan? Beliau melupakan kesalahan mereka. Tidak mengatakan, hai orang Quraisy, ingat tak kalian mengusir saya ke Madinah? Ini hari ini adalah hari pembalasan. Pembalasan, dendam kesumat atau yang lain. Nabi SAW melupakan itu semuanya. Padahal itu waktu perang, penaklukan kota Makkah. Ya ma'syara Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Wahai orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian? Apa yang aku lakukan terhadap kalian? Itu saja ucapannya. Tidak mengatakan, hei orang Quraisy, dulu banyak sahabat yang kalian bunuh, kami kalian usir, harta kami kalian rampas, rumah-rumah kami sekarang mana yang ada di Mekah kalian miliki. Itu semuanya apa? Dilupakan, taghaful. Ini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia daripada itu apa kira-kira? Membalas kejahatan dengan apa?
dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, maka orang-orang yang dahulunya ada permusuhan denganmu, setelah dibalas dengan kebaikan, maka dia akan menjadi sahabat yang sangat dekat. Tidak mampu demikian kecuali orang-orang yang sabar. Tidak mampu melakukan demikian illa dzu haddin 'adzim, kecuali orang yang memiliki anugerah yang besar, bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah sikap menghadapi kesalahan orang lain. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan, ada yang dianjurkan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubu taqwa fi muamalatil akharin, wajib bertakwa ketika bermuamalah dengan orang lain. Wajib bertakwa ketika bermuamalah dengan orang lain. Maka Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, bersikaplah adil. Jangan hanya menuntut hak, namun kita melupakan kewajiban. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi annallaha ma'al muttaqina binasrihi wa ta'yidihi wa taufiqihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa, artinya dengan pertolongannya, dengan petunjuknya. Allah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama artinya Allah menolong mereka. Yang bersama adalah pertolongannya, yang bersama adalah penjagaannya. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya zat Allah, annallaha 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas ars. Allah bersama orang-orang yang bertakwa bukan berarti Allah menempel dengan orang-orang yang bertakwa. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa binasrihi wa aunihi wa ta'yidihi wa taufiqihi, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Sa'di rahimahullah. Allah bersama orang-orang yang bertakwa artinya Allah menolongnya, Allah yang menguatkan orang-orang yang bertakwa, Allah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang adil, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas jalan takwa, terutama di dalam masalah menghukumi permasalahan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.